Saudara, sebelum kita baca, kita masuk dalam khotbah kita hari ini, saya mau kita lihat sebentar Kisah Rasul. Kita akan lihat ayat dari Kisah Para Rasul 4, ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul 4, ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, ada sesuatu dengan nama. Kita kan sering menyanyi tentang He's the name above all names. You are worthy of our praise. Saudara, nama Yesus itu adalah nama yang diberikan kepada kita. Supaya gini loh saudara. Manusia dan Tuhan yang tadinya punya jarak. Sekarang manusia dan Tuhan itu tidak ada jarak lagi. Jadi ini bukan hanya sekedar bahasa, bukan hanya sekedar nyanyian. Tapi gini, ini nama yang diberikan kepada saudara dan saya. Supaya saudara bisa panggil nama itu dan gini. Nama itu membuat Tuhan dan manusia tidak ada jarak lagi. Hari itu, ini kita mau belajar ini ya. Hari itu bangsa Israel itu nggak bisa sebut nama Tuhan gitu ya. Kenapa? Karena nama itu terlalu sakral. Mereka itu kenal nama Tuhan tuh namanya YHWH ya. Ya. Itu sebenarnya kalau bahasanya kita gitu ya, artinya apa Pak? Itu kan kayak gini. Sudah tahu? Napas tarik, napas keluar. Napas tarik, napas keluar. Ya, itu nama Tuhan dan gini. Nama itu tidak bisa disebut, nggak boleh disebut. Saudara, hari itu mereka tuh kalau mau nyebut nama itu harus bawa korban dan bukan cuma bawa korban, harus mandi saudara. Kalau belum mandi nggak boleh nyebut nama YHWH itu gitu ya. Dan gak ada yang berani, itu nama yang sakral, nama yang mungkin saudara salah-salah nyebut kilat turun dari langit gitu kali ya. Api turun dari langit, jadi itu gak ada yang berani. Bahkan orang Yahudi pun hari itu setiap kali mereka ketemu nama itu mereka akan ganti dengan Elohim atau Adonai. Mereka gak berani sebut nama Yahweh. Itu gak boleh saudara. Itu nama yang sangat sakral, sangat kudus. Saudara kalau mau lihat nama itu di Alkitab saudara tuh ada nanti kalau saudara lihat tulisan Tuhan tapi gede semua hurufnya. Itu akar katanya, aslinya itu adalah bahasa aslinya tuh Yahweh tadi. Kan ada Tuhan, T-nya besar, U-nya kecil gitu kan. Tapi ketika semuanya besar itu sebenarnya lagi translate tentang yang tadi nama YHWH itu. Dan nama itu nama yang sakral, nama yang gak boleh disebut tadi. Ya bahkan mereka gak tahu cara menyebutnya ya saudara. Makanya tadi ketika Yesus datang ke dunia ini, dia menjadi nama yang tadi dikatakan di bawah kolong langit ini. Lewat nama Yesus semua manusia dapat diselamatkan. Amin. Itu nama yang diberikan kepada kita. Nama di atas segala nama. Ya. Nama kemenangan yang hari ini kita miliki. Amin. Nah saudara, hari ini kita akan lihat sedikit karena ini masih temanya masih ada Jumat Agungnya ya. Nih salibnya masih ada nih saudara ya. Salibnya masih ada di depan kita. Kita mau sedikit mengingat tentang apa yang terjadi di atas kayu salib. Kita lihat media boleh bantu tampilkan slide yang pertama, Yohanes 19 ayat yang ke-19. Yohanes 19 ayat yang ke-19. Saudara, di atas salib yang saudara sering lihat gambar salib di rumah saudara mungkin, di foto-foto gitu ya. Itu kan ada tulisan di atas salib itu. Nah, dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Saudara, Pilatus menyuruh memasang tulisan di atas kayu salib itu. Jadi yang suruh pasang tulisan siapa? Pilatus. Kok bisa ya?
Yang buat tulisannya siapa? Tulisannya harus ditulis seperti ini siapa? Pilatus. Pilatus itu orang Yahudi bukan? Bukan. Pilatus itu orang Roma, Pilatus itu gak kenal Tuhan. Dia suruh, pokoknya buat tulisan di atas kayu salib itu tulisannya bunyinya Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Ternyata tulisan ini membuat masalah. Kenapa membuat masalah? Saudara kita lihat next slide. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Jadi ditulis dalam 3 bahasa. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, ini katanya imam. Imam ini orang Yahudi bukan saudara? Orang Yahudi ya, yang kenal Yahweh tadi ya, yang kenal Tuhan tadi. Kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis apa? Raja orang Yahudi. Ya. Tulisnya harus gini, ia mengatakan aku adalah raja orang Yahudi. Dia bilang jangan ditulis raja orang Yahudi, tulisnya ia mengatakan, artinya Yesus ini yang disalib ini mengatakan aku adalah raja orang Yahudi. Jadi imam-imam protes saudara ya. Habis imam-imam suruh Yesus ini disalipin. Jadi ini sebenarnya plotnya imam-imam saudara. Ini plotnya orang Yahudi sebenarnya. Ya, untuk bawa Yesus, hari itu kan eksekutornya karena penjajahnya orang Roma, ya orang Roma hanya melakukan saja sesuai dengan aturannya Roma gitu kan. Tapi kan ini otak dalang di balik ini kan orang Yahudi. Imam-imamnya Yahudi nih saudara. Ketika tulisan itu naik, imam-imam bilang gini, nggak bisa tulisan kayak gitu. Ganti-ganti. Ia mengatakan, aku adalah raja orang Yahudi. Next ayat 22. Nah ini, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Kata Pilatus, enggak. Apa yang aku bikin tetap seperti itu. Apa yang kutulis tetap tertulis. Pilatus ini gak kenal Tuhan. Pilatus ini bukan orang Yahudi. Gak ada ikatan perjanjian sama Tuhan saudara. Dia bisa bikin statement apa yang kutulis tetaplah tertulis. Memangnya apa sih yang salah dengan tulisan itu gitu. Coba kita lihat next. Ini gambarnya ya saudara. Saya coba cari gambarnya. Nah ini gambarnya nih. Ada 3 tulisan ya. Tulisan Ibrani, tulisan Latin, dan tulisan Yunani. Ya, kalau suruh baca, saya juga nggak bisa baca ya saudara ya. Ada yang bisa baca di sini? Nah ini tulisannya 3 bahasa ini. Nah saudara, kenapa ini jadi masalah? Coba kita lihat next. Next slide, nah ini dia. Orang Ibrani itu kalau baca, itu dia sama kayak orang Arab. Kalau kita kan dari kiri ke kanan. Kalau mereka itu baca dari kanan ke kiri. Jadi kalau saudara baca Alkitab Ibrani itu agak beda tuh tulisannya ya. Maksudnya karena bacanya tuh harus dari kanan ke kiri gitu ya. Dan mereka itu nggak punya huruf vokal sebenarnya. Mereka hanya punya huruf mati. Ya. Katakan A, I, U, E, O. Ya, A, I, U, E, O itu lihat ini huruf-hurufnya orang Yahudi ini yang paling atas nih. Orang bahasa Ibrani ya saudara. Hurufnya itu huruf mati semua. Nanti di bawahnya mulai dikasih titik. Ya, ada titik di bawah itu jadi vokalnya gitu ya. Tapi di tulisan ini nggak ada vokal jadi hanya huruf mati. Dan huruf mati itu ya tadi dikatakan Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Ya, tulisannya gini, Yeshua, Yesus, Hanazare, orang Nazaret, Wumelek itu raja ya, Hayehudim itu orang Yahudi. Ya. Jadi saudara tulisannya Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Ya. Yeshua, Hanazare, Wumelek, Hayehudin. Tapi saudara saya sengaja kasih garis bawah kata-kata yang di depannya. Karena mereka akan lihat kata-kata yang di depannya. Kata-kata yang di depannya kalau saudara lihat baca situ. Y, H, W, H. Jadi saudara lihat
di atas kayu salib, tempat yang paling terhina, tempat hukuman, tempat yang terkutuk, tempat di mana mereka menggantung Yesus, menghukum Yesus di situ, saudara. Di atas salib itu, tiba-tiba ada tulisan YHWH. Dan itu tulisan sakral yang mereka nggak boleh sebenarnya baca, mereka nggak boleh sebut. Dan tulisan itu ada di tempat yang paling hina buat mereka. Tempat yang terkutuk buat mereka. Makanya imam-imam ini bukan hanya sekedar tawar-menawar biasa, saudara, ngotot. Turunin tulisan itu, ganti. Katakan dia mengatakan. Kalau nggak ada dia mengatakan, berarti ini kan statement. Ini sedang menunjukkan yang ada di atas salib itu, yang tergantung di atas kayu salib itu siapa? Ya Allah, saudara. YHWH, ya Tuhan. Benar nggak? Tapi menariknya di sini yang kita mau lihat ada lagi nih. Tulisan itu yang suruh buat siapa tadi? Pilatus. Yang suruh buat Pilatus, imam-imam minta turun, Pilatus bilang apa yang udah kutulis tetap akan tertulis. Yes. Wow. Dan ini tulisan di atas kepala Yesus hari itu. Kalau kita kan bahasa Indonesia cuma tulisan Indri. Ingat gak saudara tulisan kalau di lukisan saudara pasti tulisannya Indri. Tapi lukisan aslinya ini dan tulisannya sebenarnya sedang menulis YHWH. Yang tergantung di atas kayu salib itu bukan penjahat. Yang tergantung di atas kayu salib itu bukan manusia biasa. Yang tergantung di atas kayu salib itu bukan hukuman, ya, orang yang dihukum. Tapi yang tergantung di atas kayu salib itu adalah Tuhan sendiri. Untuk apa? Karena tadi reckless love. Karena kasihnya yang besar. Tuhan yang mana saudara? Yang mau mati tergantung di tempat yang paling hina. Dia pilih itu loh saudara. Dia pilih itu. Ya. Bukan manusia yang melakukannya ya. Dia yang menyerahkan nyawanya saudara. Tergantung bahkan mungkin aslinya katanya saudara itu telanjang saudara. Tuhan mana yang mau tergantung telanjang di atas kayu salib. Hanya untuk berkata, aku mengasihimu. Saudara kalau lihat salib itu, waduh salib itu artinya banyak banget. Bahkan salib itu sebenarnya kan saudara kan kalau bahasa kita kan it is finished. Tuhan kemarin kita belajar sudah selesai. Saudara di dalam bahasa Aramaik itu bahasa it is finished itu sebenarnya punya arti yang lain saudara. Dan arti lainnya itu bukan hanya sekedar sudah selesai. Arti lainnya gini, my bride. Pengantinku. Saudara bayangin ketika Yesus sebelum dia mati, apa yang dia teriakan terakhir? Dia teriakan gini, my bride. Artinya apa? Dia mati tergantung untuk pengantinnya. Untuk orang-orang yang dia cintai, dia sayangi. Yaitu saudara dan saya. Wow. Dan ini yang Yesus lakukan. Tapi bayangin gak saudara? Tulisan itu ditulis oleh seorang yang bernama Pilatus. Seorang yang tidak kenal Tuhan. Apa yang kita mau renungkan pagi hari ini gini loh saudara. Kita lagi ada dalam tema beautiful tapestry. Saudara, hidup kita ini adalah tulisannya Tuhan. Hidup kita ini adalah karyanya Tuhan. Saudara percaya gak sih bahwa Tuhan itu bisa pakai semua hal yang menurut kita itu kebetulan, yang menurut kita itu kesalahan, yang menurut kita mungkin bahasa kita gini, itu nggak rohani banget, tapi gini, semua Tuhan akan pakai untuk menulis bagi kehidupanmu. Kenapa Tuhan pakai Pilatus? Pilatus ini kan bukan orang kenal Tuhan, bukan orang Yahudi. Kok dia bisa buat tulisan itu dan tulisan itu menjadi sebuah pengumuman yang dilihat oleh orang banyak hari itu bahkan sampai hari ini tulisan itu masih tetap kita bisa lihat di atas salibnya Yesus. YHWH. Saudara, Tuhan punya banyak cara. Tuhan akan pakai banyak every detail of your life. Hari ini kita kan katanya manusia itu makhluk sosial, benar gak saudara? Artinya saudara akan banyak ketemu orang, iya gak sih?
Di kantor ketemu orang, di rumah ketemu orang. Ketemu orang kan saudara, bukan ketemu robot kan ya. Kita belum di Jepang yang ya semua pakai robot gitu kan ya. Sampai hewan peliharaan aja robot gitu kan. Saudara ke restoran nanti yang layanin robot gitu. Saya lihat di TV ya saudara, wih ini keren banget nih semuanya robot gitu. Tapi kita ini kan masih di Indonesia yang tiap hari ketemunya sama manusia. Bener gak saudara? Dan saudara tahu gak bahwa semua orang yang ada dalam hidup kita itu gak ada yang kebetulan. Sekalipun orang itu mungkin pikiran kita gini, dia gak kenal Tuhan Pak. Dia bukan orang Kristen Pak. Ini bukan masalah dia Kristen atau enggak Kristen saudara. Masalahnya kalau Tuhan sayang saudara, Tuhan akan pakai banyak cara tadi untuk mengejar engkau. Ini reckless love. Ya. Kasihnya Tuhan yang mau mendapatkanmu. Amin. Tuhan akan pakai setiap detail dalam kehidupan kita hanya untuk memastikan setiap rencananya itu terjadi dalam kehidupan kita. Hari ini kita harus, yang perlu kita sadari adalah gini, semua tulisan itu adalah tulisannya Tuhan. Yang kita pikir itu tulisan manusia, yang kita pikir ya itu kan manusia Pak. Makanya tema ini sebenarnya dahsyat banget saudara. Kenapa? Karena ketika kita belajar tema ini masuk lebih dalam. Gini kita akan tahu tidak ada yang kebetulan. Ada lagu lama, lagu itu bilang gini. Kau penulis hidupku. Kau membuat segalanya baru. Refnya, mengasihimu selalu. Saudara, kau penulis hidupku. Saudara ingat gak cerita tentang seorang wanita yang kedapatan berzina? Hari itu yang dia tahu adalah itu hari kematiannya dia. Kenapa? Karena dia akan dilempari batu oleh imam-imam. Orang-orang Yahudi, imam-imam akan lempari dia dengan batu. Dan dia hanya jadi mungkin kambing hitam gitu ya saudara. Jadi hari itu dia udah, mungkin dia tertunduk, matanya tertutup dan dia cuma tahu gini. Ini hari kematianku, mati aku. Boleh media bantu tampilkan, gak ada di slide, Yohanes 8 ayat 8. Yohanes 8 ayat 8. Gak ada di slide, Yohanes 8 ayat 8. Lalu ia membungkuk pula, Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Ya, jadi apa yang terjadi ketika orang-orang itu mau lempari dengan batu, Yesus menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudara, cerita ini saya suka banget gitu ya saudara. Saya senang untuk khotbah cerita ini. Kenapa? Karena tulisan di tanah itu seolah-olah berbicara banyak ya daripada khotbah gitu loh saudara. Kenapa? Karena Yesus hanya menulis dengan jarinya. Dan kemudian dia bilang gini, ayo yang gak pernah buat dosa lempari duluan dengan batu. Kok mereka mundur satu-satu gitu saudara ya. Tapi yang perlu kita lihat tadi ayat 8. Ada jari yang menulis di tanah. Saudara hari ini, ketika keadaan mungkin berkata tidak mungkin. Keadaan mungkin berkata memang kamu pasti gagal. Memang sulit, sakit. Atau apapun juga yang hari ini sepertinya menghukum kita, mengintimidasi kita. Saudara, bukan keadaan kita, bukan orang penulis kehidupan kita saudara. Bukan dokter, maaf ya. Di sini kita banyak dokter juga. Dokter hanya melakukan tugasnya untuk sesuai dengan pelajaran yang mereka belajari, benar ya saudara ya. Tapi gini loh, at the end, final wordnya, kata-kata terakhirnya itu bukan dari
imam-imam. Sekalipun hari itu imam-imam adalah pembuat hukum, saudara. Mereka tuh pembuat hukumnya hari itu. Tapi gini, kata-kata terakhirnya bukan dari mereka. Sekalipun mereka hari itu berkata, wanita ini harus dilempari dengan batu. Tapi lihat tadi saudara, ada yang akan berdiri di depan saudara dan menulis dengan jarinya. Dan dengan kata lain dia sedang berkata gini, aku yang berhak menulis untuk kehidupanmu. Dan lihat apa yang dia tulis di tanah itu. Kita nggak tahu tulisan apa. Hanya jari yang menulis di tanah. Hari ini dia hanya mengingatkan bahwa dia adalah penulis kehidupan kita. Dan ketika dia selesai menulis, ya orang-orang itu pergi, wanita itu disuruh bangun, saudara. Angkat kepalamu, mana? Ditanya. Saya nggak tahu ini apakah memang wanita ini lihat atau nggak lihat, tapi yang jelas Tuhan Yesus nanya, di manakah mereka yang menghukum kamu? Dan wanita ini menjawab, tidak ada Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkata, pergilah, aku pun juga tidak menghukum kamu. Saudara, hari ini Tuhan mau saudara dan saya terus melangkah. Kehidupan mungkin akan membuat saudara dan saya sepertinya maunya berhenti gitu kan. Udah capek, udah gak kuat, udah burn out. Saudara tahu burn out? Ya lelah gitu kan saudara ya. Tapi gini saudara, biarkan Tuhan berdiri di depanmu dan menulis tulisannya dia. Dan tadi bahkan kita bisa lihat Tuhan bisa pakai Pilatus hanya untuk menulis tulisan yang dia mau tertulis di atas kepala Yesus. Mungkin saudara di sini punya bos saudara nggak Kristen gitu ya saudara. Tapi bisa nggak Tuhan pakai bos saudara untuk menulis buat kehidupan saudara hari ini? Amin. Apa yang hari ini saudara pikir nggak mungkin? Kita hanya mau percaya bahwa kita punya sang penulis yang tidak pernah gagal. Sang penulis yang akan menulis tentang kehidupan kita. Hidup kita bukan kata orang. Bahkan hidup kita bukan kata kita. Wanita itu tadi saudara, dia udah gak tahu apa yang terjadi dalam hidupnya. Pikirannya cuma satu, mati. Dia udah gak bisa memutuskan. Kenapa? Karena para pembuat hukum menyatakan dia harus mati. Tapi ada yang lebih ahlinya lagi. Ya, mungkin bukan pembuat kali ya. Orang-orang Farisi itu penegak hukum gitu ya saudara. Tapi sang pembuat hukum, ya karena jari yang menulis itu adalah jari yang menulis di loh batu. Ketika Musa menerima loh batu dari Tuhan. Saudara, dan dialah penulis yang berhak menulis untuk kehidupan kita. Next slide, media boleh bantu tampilkan. Saya kemarin diberkati banget ya dengan ayat ini saudara. Kita mau lihat lagi ayat ini, Ibrani 12 ayat 21 di TPT ya. Dia bilang gini, may he work perfection into every part of you, giving you all that you need to fulfill your destiny. Ya next, media boleh bantu tampilkan. Ini terjemahan bebasnya nih saudara. Next. Kiranya dia menyempurnakan setiap bagian dari dirimu dengan memberimu semua yang kamu perlukan untuk memenuhi rancanganmu. Wow, saudara lihat dulu ayat ini deh. Kita ini kan bisa bekerja, kita bisa melakukan yang baik, amin. Tapi percaya gak kita, Tuhan yang membuat semua yang kita kerjakan itu jadi sempurna. Di sini semua mau jadi istri yang baik, mau jadi suami yang baik, mau jadi orang tua yang baik, ayah yang baik, ibu yang baik, benar gak? Tapi gini, kita memang terbatas saudara. Tuhan yang bisa membuat kita hari ini menjadi suami yang sempurna, ibu yang sempurna, ya, istri yang sempurna, amin. Dia yang menyempurnakan, apa saudara? Hanya satu bagian? Enggak. Setiap bagian dari dirimu. Every detail of your life.
cara kita ngomong, cara kita lihat, cara kita mikir. Mungkin kita bilang gini, kok saya bisa sekarang kayak gini ya, dulu aku gak gini loh. Gitu. Saudara, itu pekerjaannya Tuhan loh, yang bikin saudara sampai hari ini, menyempurnakan engkau sampai hari ini. Memang itu gak bisa kilat, gak bisa singkat. Itu kita sering belajar namanya perjalanan. Boleh bilang sama kiri kanannya perjalanan. Ya, gini, gak bisa cepet-cepet sampai. Amin. Perjalanan, tapi perjalanan ini Tuhan menyempurnakan every part, setiap bagian dari dirimu. Dan gini, dia menyempurnakannya dengan apa? Dengan memberimu semua yang kamu perlukan untuk memenuhi rancanganmu. Wow, amin. Ada Pilatus loh ya saudara, yang bukan orang Kristen, yang bukan orang Yahudi, yang kejam, yang gak rohani banget, yang penjajah. Untuk apa? Memenuhi rancangan Tuhan. Dan salib itu semua isinya rancangan Tuhan saudara. Yang digenapi sama siapa? Bukan digenapi sama orang pemimpin Yahudi, tapi digenapi sama orang-orang justru yang tidak bersunat, orang-orang Roma saudara. Saudara lihat abis itu kan mereka, tadi saya baca ya, mereka tombak perut Yesus gitu ya saudara. Karena mereka gak potong kakinya. Yang lain mereka potong kakinya, tapi Yesus sudah mati. Sebelum mereka potong kakinya. Kenapa? Karena Yesus mati karena dia menyerahkan nyawanya. Yesus mati bukan karena salib itu. Yesus mati bukan karena dibunuh saudara, bukan karena disiksa. Dia bilang, Yesus pernah berkata gini, tidak ada yang berhak mengambilnya kalau aku tidak memberikannya. Jadi di akhir dia berkata, Bapa, kepadamu aku berikan nyawaku. Dan apa yang terjadi? Dia mati saudara. Dia menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya. Itu sebabnya ketika mau dipotong kakinya udah mati. Dan apa yang terjadi? Ditusuk lambungnya. Dan yang keluar darah dan air. Itu mengalir bahasanya Alkitab saudara. Saudara tahu apakah itu hanya sekedar biasa-biasa, iseng-iseng? Iseng banget sih nusuk lambungnya Yesus. Saudara tahu enggak? Air yang keluar dari perut itu lambang. Sama seperti seorang ibu yang melahirkan seorang anak. Anak yang lahir itu keluar dari air dan darah tadi saudara. Artinya ketika lambung itu ditusuk saudara dan darah dan air mengalir. Sebenarnya di atas kayu salib Yesus sedang berkata apa? Aku mati untuk melahirkan anak laki-laki dan anak perempuan. Makanya saudara kan kenapa harus dibaptis selam? Maaf ya saya jadi kayak promosi baptis selam gitu ya saudara ya. Iya saudara gak dibaptis selam juga saudara tetap selamat kok, percaya deh saudara selamat ya. Oke. Tapi baptis selam itu jadi lambang gini, masuk dalam air itu lambang kuburan, keluar dari air itu lambang lahir saudara. Supaya saudara mengingatkan kepada dirimu, menunjukkan kepada dirimu bahwa aku ini lahir baru. Yang lama sudah mati, amin. Dan aku sekarang ciptaan yang baru. Saudara kenapa harus lahir? Karena saudara harus jadi anak. Kenapa harus jadi anak? Karena cuma anak yang bisa mewarisi apa yang bapaknya punya. Amin. Makanya penting saudara. Kenapa kita harus lihat diri kita ini sebagai anak. Kan kita udah sering dengar khotbah ya. Cuma anak yang bisa buka tudung saji dan makan apa aja yang ada di atas meja. Bener gak? Cuma anak yang bisa buka tutup kulkas. Sekalipun dia gak makan, kayak anak saya cuma buat jadi mainan doang itu kulkas gitu kan. Tapi dia punya free access ya kepada kulkas papanya, kepada meja makan papanya. Itu cuma anak saudara. Hari ini kalau saudara lahir dari air dan roh sebagai anak-anak Allah, saudara punya akses pada apa yang ada di Alkitab itu semua, itu saudara punya. Amin. Dan gini, Tuhan akan memenuhi, Tuhan akan berikan semua yang engkau perlukan. Hanya untuk satu hal, memenuhi rancangannya dia di dalam kehidupan kita.
Di hari ini kalau lihat orang kacamatanya harus berubah ya saudara ya. Coba pakai kacamata tulisannya gini. Ada rancangan Tuhan yang Tuhan akan pakai lewat dia buat kehidupanku. Amin. Jangan kacamatanya min gitu ya saudara. Negatif ya. Dia nih orang yang gini gitu kan. Manusia itu cenderung kalau lihat orang tuh negatifnya loh saudara. Beneran. Itu nature-nya kita sebagai manusia. Ya, saudara bisa bilang gini, iya dia baik sih, tapi, nah, saudara tahu kan tapinya kan semua di sini? Dia emang gitu sih, tapi, nah itu normalnya kita manusia. Ya, cuma hari ini biarlah kita tahu bahkan Pilatus pun, gitu ya, Tuhan bisa pakai untuk menulis apa yang harus tertulis di atas kayu salib. Hari ini Tuhan bisa pakai banyak orang, banyak hal dalam kehidupanmu. Semua yang engkau perlukan. Boleh media tampilkan sekali lagi ayat terakhir tadi. Saya undang pemusik bisa maju ke depan. Dia menyempurnakan setiap bagian dari dirimu dengan memberimu semua yang kamu perlukan untuk memenuhi rancanganmu. Amin. Boleh sama-sama katakan amin. Koneksi-koneksi saudara hari ini itu semua yang saudara perlukan untuk memenuhi rancangan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Istri-istri, suami yang engkau punya hari ini itu yang engkau perlukan. Ya. Kadang-kadang perlukan itu beda dengan inginkan. Ya. Rasa-rasanya gini, enggak kepengen saya Pak. Gitu ya. Aku enggak suka deket-deket sama dia. Gitu kan, galak gitu misalnya ya. Atau apalah gitu kan. Saudara tapi gini, dia bukan yang kamu inginkan. Tapi dia yang kamu perlukan ya. Suami-suami juga sama ya. Istri-istri itu mungkin bukan yang kamu inginkan, tapi yang kamu perlukan. Boleh gak sama-sama taruh tangannya di dadanya, elus-elus dadanya gitu. Iya, dia yang aku perlukan. Untuk apa? Memenuhi. Amin. Siapa yang di sini anak-anaknya beda-beda? Yang punya anak lebih dari satu. Anak yang pertama modelnya gini, anak yang kedua modelnya gini, anak yang ketiga modelnya gini. Saudara, anak-anak itu yang saudara perlukan untuk memenuhi rancangan. Amin. Kita mau jadi pulang dari gereja ini, kita mau jadi orang yang pendamai gitu saudara ya. Berdamai dengan semuanya. Kenapa? Karena gini, Pilatus saja bisa dipakai buat tulis-tulisan yang seharusnya ada di situ kok. Memang semua tulisan Tuhan saudara. Tapi kan kalau saudara tiba-tiba Tuhan keluar jari terus nulis di tembok. Kayak waktu itu Tuhan tulis di zaman Daniel, saudara yang kaget loh saudara. Ya lah ada jari nulis di tembok gitu kan. Kita yang kaget, bener gak? Tapi hari ini Tuhan akan pakai banyak hal, banyak cara, banyak orang. Untuk menulis tulisannya dia dalam kehidupan. Dan gini, tulisan itu tidak bisa gagal. Yes. Tulisan itu tidak pernah salah. Boleh sekali lagi lihat kiri dan kanannya dan bilang gini, gak salah. Gini, kamu ada di sampingku tuh gak salah. Ayo suami lihat istrinya dan bilang kamu di sampingku itu gak salah. Kamu memang tidak seperti artis-artis gitu ya, yang ganteng dan cantik. Ya, tapi kamu yang aku perlukan. Kamu mungkin kalau anak sama orang tua, kamu mungkin bukan seperti ibu-ibu yang ada di sinetron gitu kan. Tapi kamu ibu yang terbaik gitu ya. Kamu orang tua yang terbaik buat aku. Amin. Ya saudara ya, mereka yang kita perlukan hari ini untuk memenuhi rancangan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.